makan siang. Saya tuh heran, akhir-akhir ini masih masuk ke ruangan si bintang. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Ini kamu? Saya juga nggak tahu. Coba nanti kamu cari tahu ya siapa orang itu. Ngapain aja tuh di sini? Soalnya saya yakin itu bukan pegawai di sini. Kira saya supaya Ya coba cari kamu cari tahu. Oh, ini saya ada keperluan nih. Ada perlu apa, Pak? Kalau mau dulu bisa ketemu nggak? Bisa sih, saya hari Rabu kosong. Oke sih, ada saya. Oke, tunggu. Aku tungguin di lobby ya. Saya mau ke atas dulu. Nanti sekalian bawain dulu ya. ya siapa nih? Silakan masuk. Silakan duduk. Aku di dan pakai situ ya? Ini yang gimana ya? Sebentar ya Bu, saya mau cari asisten saya dulu. Ya. Ini Bu dari saya. Ya, sedikit aja dari saya. Semoga diberkahi selalu. Mohon maaf ya Bu, saya berangkat juga. Makasih Pak katanya. Oh ini apa ya? Pakaian perhiasan. Kunci mobil. Jangan masuk. Selamat siang Ibu. Jadi di tempat itu saya kan ingin keluar melihat ruangan hubungan itu terbuka dan saya melihat Ibu Bintang itu tertawa-tertawa dengan klien dan saya juga melihat Ibu Bintang itu menerima kado. Ya, sedikit aja dari saya. Makasih ya Pak. Semoga diberkahi selalu. Mohon maaf ya Bu, saya berangkat juga. Makasih Pak katanya. Tapi kamu mau ini juga harus ada buktinya. Kamu ada buktinya nggak? Kamu sudah jangan asal ngomong gitu. Takutnya fitnah tuh pegawai yang lain. Ya, gitu. Coba saya lihat dulu ya. Oh apa Pak ini? Yang masih boleh. Sedikit aja dari saya. Oh, ternyata si bintang tuh aslinya gini ya. Baik, nanti akan saya tindak lanjuti ya. Makasih ya. Ibu, ini yang mobil dari pagi Pak kasih dan ini surat-suratannya. Terima kasih. Ya,
Pola terjadinya korupsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mercenary abuse of power, yang kedua ada discretionary abuse of power, dan yang ketiga ada ideological abuse of power. Yang pertama itu ada mercenary abuse of power, yang dimana ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat level menengah. Biasanya bentuknya ada suap menyuap, sogok menyogok, dan juga markup, umumnya bersifat non-politis. Yang kedua ada discretionary abuse of power, dilakukan oleh pejabat yang punya kewenangan khusus untuk membuat kebijakan. Contohnya ada bupati atau pemerintah daerah. Ini biasanya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan keluarga atau nepotisme. Yang ketiga ada ideological abuse of power. Biasanya ini dilakukan hanya demi kepentingan kelompok atau partai saja. Di dalamnya berisi ada politik balas budi yang licik hanya untuk jabatan strategis yang diinginkan. Faktor-faktor penyebab korupsi ada faktor yang pertama. Pertama itu sifat tamak atau lakus. Sangat besar memperkaya diri, tidak pernah puas. Cinta harta berlebihan tanpa memperlibatkan negara. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Lingkungan kota besar memicu perilaku konsumtif. Pendapatan yang tidak cukup membuka peluang untuk korupsi. Dan yang terakhir ada moral. Itu lemahnya keamanan, kejujuran dan juga rasa malu, sudah tergoda oleh atasan, teman, bawahan, pihak luar ataupun keluarga. Korupsi dari faktor eksternal muncul karena politik masih diwarnai oleh money politik, sehingga pemimpin yang telah terpimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mengurus masyarakat. Aturan hukum yang tidak jelas dan multitafsir juga memberikan celah bagi oknum yang ingin membuat kecurangan. Ditambah lagi penegakan hukum yang lemah, akibatnya kurang integritas dari para aparat membuat korupsi semakin sulit diberantas dan terus terulang. Faktor eksternal yang pertama ada aspek sosial. Budaya masyarakat sering kali tanpa sadar mendukung terjadinya korupsi. Kekayaan dan keberhasilan materi masih dijadikan ukuran utama dalam menilai seseorang, sehingga muncul dorongan untuk mencari jalan pintas demi terlihat sukses. Selain itu, kerugian akibat korupsi sering dianggap hanya merugikan negara, padahal dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui menurunnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Yang kedua ada masyarakat kurang menyadari keterlibatan. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa mereka turut terlibat dalam praktik korupsi kecil sehari-hari, pungutan yang tidak seharusnya, atau memberi uang pelicin. Perilaku ini terlihat sederhana, tetapi jika terus dilakukan akan memperkuat budaya korupsi. Kesadaran bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kontribusi seluruh masyarakat masih minim, padahal peran aktif masyarakat sangat penting untuk memutuskan rantai korupsi. Yang keempat, faktor organisasi. Korupsi bisa terjadi karena kondisi organisasi yang tidak sehat, misalnya pemimpin yang tidak memberi contoh yang baik, sehingga bawahannya merasa perilaku buruk pun sudah tidak jadi masalah sehingga selama tidak melakukan. Selain itu, budaya kerja yang sehat juga tidak terbentuk karena tidak adanya suatu ketegasan dan nilai kejujuran yang benar-benar diterapkan. Sistem akuntabilitas yang lemah juga seperti laporan yang tidak jelas dan tidak adanya pendekatan rutin membuat korupsi sulit terdeteksi. Pengendalian manajemen yang kurang, misalnya pemeriksaan yang asal-asalan, tidak adanya audit membuat pelaku semakin berani melakukan kecurangan. Kurangnya transparansi juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena informasi tidak diketahui. Lingkungan yang kerja yang pesimis, di mana kecurangan dianggap sebagai hal yang biasa karena tidak ada sanksi yang tegas, maka